Nah, di sini prinsip reaksi pada alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase ini merupakan enzim hidrolitik. Arti dari enzim hidrolitik itu berarti enzim yang dapat mendegradasi atau menghidrolisis. Jadi nanti di sini akan terjadi reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ditandai dengan adanya molekul H2O atau molekul air. Di sini para nitrofenil fosfatase akan terhidrolisis dengan molekul air, kemudian dibantu dengan enzim alkalin fosfatase diubah menjadi fosfat dan para nitrofenol. Pada reaksi yang menggunakan suatu enzim itu mempunyai prinsip yaitu adanya suatu substrat dan juga adanya suatu enzim. Sistem kerja substrat dan enzim ini seperti sistem kerja kunci dan juga lubang kunci. Jadi harus pas antara kunci dan lubang kunci. Apabila terjadi kerusakan pada enzim, maka lubang kunci tadi tidak akan pas dengan kuncinya. Jadi di sini substratnya berupa para nitrofenil fosfat, enzimnya berupa alkalin fosfatase. Nah, di sini terjadi reaksi hidrolisis di mana para nitrofenil fosfatase ini nanti akan terurai menjadi fosfat dan juga para nitrofenol. Nah, di sini adalah reaktan dan di sini adalah produk. Nah, kinetika meningkat dan kinetika menurun itu akan bisa kita lihat pada reaksi ini. Apabila bagian produk yang bisa terbaca di fotometer, maka kinetikanya akan disebut kinetika meningkat. Jadi di sini yang bisa terbaca pada fotometer adalah para nitrofenol. Nah, para nitrofenol ini bisa terbaca pada fotometer. Nah, pada saat reaksi enzim akan bekerja menghidrolisis substrat. Setiap menit reaksinya, jadi per menit reaksinya itu substrat akan terus berkurang. Dan setiap menit reaksinya produk akan terus bertambah. Karena produk ini bertambah sehingga akan terbentuk grafik yang meningkat. Karena ada grafik yang meningkat itu tadi, makanya kinetikanya disebut sebagai kinetika meningkat. Atau bisa kita sebut kinetika increase. Nah, di sini ada reagen yang digunakan. Ada reagen 1 dan juga ada reagen 2. Reagen 1 ini berfungsi sebagai buffer. Jadi buffer yang bisa mempertahankan pH dan juga adanya basa di sini karena di etanolamin itu pH 9,8. Alkalin fosfatase hanya bisa bekerja pada pH basah. Nah, pada reagen yang kedua yaitu para nitrofenil fosfat. Para nitrofenil fosfat ini nanti yang berfungsi sebagai substratnya. Substrat ini nanti yang dihidrolisis oleh enzim, kemudian dia akan mengubah menjadi produknya. Nah, sekarang proses penyimpanan reagen. Proses penyimpanan reagen ini nanti biasanya disimpan pada suhu 2-8 derajat. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Reagen tidak perlu diletakkan atau disimpan pada freezer. Kemudian reagennya harus dijauhkan dari cahaya. Nah, kemudian ada satu reagen yang tidak terdapat di kit yaitu natrium klorida atau larutan natrium klorida dengan konsentrasi 9 gram per liter. Fungsi dari natrium klorida ini nanti adalah untuk mengencerkan enzimnya atau untuk mengencerkan serumnya. Jadi untuk mengencerkan serumnya apabila hasil pengukurannya
di atas batas normal dari kit tersebut atau kit yang kita gunakan. Nah, sekarang kita ke persiapan. Jadi, kita menggunakan sampel start. Kalau substrat start itu reagennya bisa langsung digunakan. Tetapi karena kita menggunakan sampel start, maka kita harus membuat yang namanya monoreagen. Monoreagen ini nanti perbandingannya reagen satunya 4 dan reagen 2-nya 1. Jadi kalau kita misalkan kita membuat 25 mili, kalau di sini 25 mili berarti ambilnya 20 mili reagen 1, 5 mili reagen 2. Tapi karena nanti yang kita butuhkan itu 1 mili, otomatis kita di sini 800 mikro reagen 1 dan 200 mikro reagen 2. Monoreagen ini akan stabil kita simpan selama 4 minggu kalau disimpan pada suhu 2-8. Tapi kalau kita simpan pada suhu 15-25 hanya stabil 5 hari dan monoreagennya harus kita hindarkan dari cahaya. Ya, biasanya kalau dalam pengerjaan di laboratorium kita jarang sekali menyimpan yang namanya monoreagen. Monoreagen langsung kita gunakan supaya pengukurannya lebih valid ya. Nah, lalu untuk spesimen atau sampel yang kita gunakan, kita bisa menggunakan plasma heparin atau serum. Tetapi biasanya kita menggunakan serum. Serum ini dia akan stabil selama 7 hari apabila disimpan pada suhu 20-25, 4-8. Tetapi akan lebih lama lagi penyimpanannya kalau kita lakukan di suhu minus 20. Jangan pernah untuk melakukan freeze thaw pada spesimen. Jadi spesimen ini atau serum itu cukup disimpan 1 kali di freezer. Ketika kamu mengeluarkan, tidak boleh dikembalikan lagi ke freezer. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan pemeriksaan, biasanya mahasiswa akan melakukan setting pada fotometer yang akan digunakan. Ini komponen-komponen yang akan kita isi ketika setting fotometer. Yang pertama adalah nama pemeriksaan. Nama pemeriksaan kita tulis ALP, supaya lebih singkat. Kemudian metode yang digunakan kita tulis kinetik. Panjang gelombang yang digunakan itu 405 nanometer. Delay time-nya 6 second. Measuring time-nya atau waktu pengukurannya 180 jet detik. Satuan yang kita gunakan adalah unit per liter karena kita mengukur aktivitas enzim atau mengukur kadar enzim. Kadar enzim itu satuannya unit per liter. Nah, untuk pemeriksaan ALP kita tidak menggunakan belangko reagen tetapi kita menggunakan belangko udara sehingga belangko reagennya tidak dicentang. Nah, di sini kinetika akan ada pilihan increase dan decrease. Karena di sini nanti yang akan terbaca adalah produknya, seperti yang saya jelaskan tadi, yang terbaca adalah parameter channel, sehingga di sini kinetikanya kinetika increase. Volumenya, volume minimalnya 300 mikroliter. Ya, jadi volume ini maksudnya volume yang akan diserap oleh fotometer. 300 mikroliter. Suhunya suhu 37 derajat, yaitu suhu yang kita gunakan untuk menginkubasi sampel dan juga reagen setelah dicampur kemudian diinkubasi di suhu 3 derajat. Nah, desimalnya itu 1. Default range-nya 3 sampai 257 unit per liter, linearitasnya 3 sampai 4.500 unit per liter. Faktor yang digunakan 2757. Untuk setting fotometer ini, dari mana mendapatkan hasil ini atau dari mana kita bisa dapat mengisi fotometer ini? Fotometer ini kita bisa isi dengan melihat protap atau penjelasan dari kit yang kita gunakan.
Nah, ini prosedur kerjanya. Ya, karena kita menggunakan sampel start. Jadi kita membuat monoreagen. Yang pertama, nah ini tadi panjang gelombang yang digunakan adalah 405. Kemudian suhunya kita ambil 37. Pengukurannya kita menggunakan belangko udara. Nah, di sini biasanya kita menyiapkan ada dua tabung. Ya, jadi kita siapkan 2 tabung karena kita kerjakan diplo atau 2 kali replikasi. Ya, isi dari tabung itu apa aja? Isi dari tabung itu yang pertama adalah sampel serum tadi kita ambil 20 mikro, kemudian kita tambahkan monoreagen yang sudah kita buat seperti penjelasan di atas. Kemudian dimix atau dicampur. Nah, kita inkubasi, karena kita pakai suhu 37, kita inkubasi di suhu 37 selama 1 menit. Nah, setelah itu baca absorbansi pada menit pertama, menit kedua, dan menit ketiga. Nah, fotometer yang kita gunakan adalah fotometer yang otomatis, sehingga yang terbaca bukan absorbansi, tapi nanti karena kita settingnya ini totalnya 180 detik, maka setelah 180 detik akan muncul langsung kadar enzim alkalin fosfatase yang dihasilkan. Nah, setelah itu kita ke karakteristik. Karakteristik ini kita ke range pengukuran. Jadi range pengukurannya untuk aktivitas alkalin fosfatase itu paling tinggi tidak boleh lebih dari 4.500 unit per liter. Kemudian limit of deteksinya 3 unit per liter. Pada pengaturan setting tadi ada yang namanya linearitas. Linearitas itu batas terbawahnya adalah 3 unit per liter dari limit of deteksi atau LOD, kemudian batas atasnya 4.500 unit per liter. Nah, ini adalah interferensi atau gangguan yang terjadi ketika kita melakukan pemeriksaan. Jadi interferensi itu tidak ada interferensi kalau adanya asam aspartat dengan konsentrasi kurang dari 30 mg per desiliter, kemudian bilirubin, hemoglobin, kemudian lipemia, dan trigliserida. Selanjutnya nilai normal. Nah, tadi ketika kita mengisi default range itu yang paling bawah kita isi LOD 3 unit per liter. Kemudian yang paling tinggi kita isi adalah untuk range untuk yang dewasa kita menggunakan unit per liter. Suhu yang kita gunakan adalah 37 sehingga 3 sampai 257 unit per liter. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemeriksaan alkalin fosfatase.